saya akan bertanam kacang hijau, yaitu bahan yang pertama kacang hijau, lalu yang kedua wadahnya 3 wadah. Baik, ini airnya, lalu saya tuangkan kacang hijaunya, sebuah kacang hijaunya. Nah, kita rendam selama 1 hari ya teman-teman. Saya sudah menyediakan 3 buah wadah, diberikan label A, B, C. Lalu masukkan tanah ke dalam wadah tersebut. Baik, saya akan memasukkan biji kacang hijau yang telah saya rendam dalam sehari semalam. Lalu saya langsung tanam ya teman-teman. Baik, tanaman yang pertama kita beri air ya teman-teman. Kita beri air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Diberikan air ya teman-teman. Habis itu saya akan taruh di matahari. Terus langkah yang kedua yang B, yaitu kita beri air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Habis itu tanpa matahari ya teman-teman. Tanaman yang C itu gak usah diberi air tanpa matahari ya teman-teman. Tanaman yang pertama yaitu yang A, kita siram dulu sedikit. Habis itu kita ukur sekitar 1 cm ya teman-teman. Tanaman yang B kita siram sedikit aja sebanyak-banyak. Baru kita ukur lagi sekitar 1 cm ya teman-teman. Tanaman yang ketiga nggak usah disiram, kita lihat panjangnya sekitar 1 cm juga ya teman-teman. Belum disiram tanamannya yang A, kita lihat daunnya ada 1, 2, 3, 4. Baik, habis itu saya ukur ya teman-teman sekitar 3 cm yang A. Habis itu kita siramnya teman-teman sedikit aja. Tanaman yang B juga kita hitung daunnya ada berapa, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Baik, sebelum disiram kita ukur sekitar 3 cm ya teman-teman. Baik, habis itu kita siram sedikit aja, ratakan. Habis
itu kita hitung juga yang C nya 1, 2, 3, 4 juga ya teman-teman daunnya. Baik, habis itu kita ukur ya sekitar 3 sentian juga ya teman-teman kurang lebihnya. Sebelum disiram tanaman yang A kita ukur panjangnya 4 cm, 4 cm. Kita ini daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman yang A, tanaman yang A. Tanaman yang B kita ukur ya teman-teman sekitar 4 cm juga, 4 cm juga, daunnya ada 4 ya teman-teman. Tanaman yang B, ini tanaman yang C kita ukur ya teman-teman sekitar kurang lebih 4 cm, 4 cm. Terus kita hitung daunnya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Baik, tanaman yang kita siram tanaman A sama B, sedikit aja. Yang tanaman C nya nggak usah disiram. Teman-teman, ini kita tanaman yang A kita ukur tingginya berapa, sekitar 6 cm ya teman-teman. Kita hitung daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Baik, dari situ kita siram sedikit. Baik, ini tanaman yang B kita ukur sekitar 6 cm ya teman-teman, 6 cm teman-teman. Kita hitung daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, daunnya juga 6. Ini 6 cm. Kita siram air ya teman-teman, sedikit aja, nggak banyak-banyak. Baik, ini tanaman yang ketiga yang C ya teman-teman. Kita ukur sekitar kurang lebihnya 6 cm ya teman-teman, kurang lebihnya 6 cm. 6 cm. Kita hitung daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman, kita ukur ya tingginya tanaman sekitar 7 cm ya teman-teman. Terus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daun ya teman-teman. Tanaman A kita siram sedikit aja. Baik teman-teman, kita ukur ya sekitar 7 cm juga ya teman-teman yang tanaman B. Kita hitung daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Kita siram ya teman-teman yang tanaman yang ke B dikit aja. Baik, ini tanaman yang C ya teman-teman. Kita ukur sekitar 7 cm ya teman-teman. Kita ukur 7 cm ya teman-teman kurang lebihnya, karena ketutup dengan tanah. Terus kita hitung daunnya ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya teman-teman. Dan tanaman yang C ini tidak usah kasih air. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen
Tinggi rendahnya suhu mempengaruhi proses fotosintesis, intensitas cahaya matahari mempengaruhi cepat tidaknya proses fotosintesis, dan jumlah kadar karbon dioksida mempengaruhi cepat tidaknya proses fotosintesis. Siapkan aluminium foil dan penjepit kertas. Cari 5 daun yang berbeda-beda untuk ditutup daunnya. Kemudian bungkus daun terlebih dahulu yang terkena sinar matahari menggunakan aluminium foil serta dijepit dengan penjepit kertas. Lakukan kembali hingga 5 jenis daun yang tertutup sehingga tidak terkena matahari. Setelah menunggu selama 1 hari, kemudian masukkan air ke dalam panci secukupnya, lalu dimasak sehingga air sampai mendidih. Dan masukkan daun yang sudah 1 hari terbungkus yang terkena sinar matahari. Setelah merebus daun hingga layu, lalu angkat. Setelah diangkat, diamkan sejenak hingga kering. Setelah kering, rendam dengan alkohol. Setelah direndam dengan alkohol, buka aluminium foil. Kemudian, 5 macam daun tersebut diteteskan dengan betadine secara merata. Setelah diteteskan menggunakan betadine dengan rata, lalu diamkan sejenak sehingga daun tersebut kering. Dan lihat perbedaan pada daun yang berbeda-beda. Ini hasil dari kelompok 6. Perubahan pada daun sangat sedikit dikarenakan faktor cuaca yang tidak menentu dan akhir-akhir ini sering hujan sehingga kurangnya sinar matahari. Alat dan bahan partikum. Yang pertama, siapkan botol air mineral 3 buah. Yang kedua, siapkan tumbuhan hidra secukupnya. Yang ketiga, baking soda atau kapur barus. Kemudian, tuangkan air secukupnya ke dalam botol A. Setelah itu, masukkan tumbuhan hidrilla ke dalam botol A yang sudah diisikan air. Setelah itu, masukkan baking soda 1 sendok makan ke dalam botol A yang sudah diisikan air dan tanaman hidrillanya. Kemudian, masukkan air ke dalam botol B dan C. Setelah botol B dan C diisikan air, lalu masukkan tumbuhan hidrillanya ke dalam botol B dan C. Setelah semuanya siap, letakkan botol A dan B ditempatkan yang terkena sinar matahari dengan tutup botol di bawah. Sedangkan botol C ditempatkan yang tidak terkena sinar matahari.
Setelah 15 menit kemudian, di botol A muncul gelembung udara paling banyak, sedangkan di botol B muncul gelembung udara sedikit, sedangkan botol C tidak ada gelembungnya. Gelombang udara paling banyak ditemukan pada perangkat dengan perlakuan penambahan NHACO3. Hal ini terjadi karena proses fotosintesis di perangkat cukup mendapat cahaya matahari dan cukup mendapat sumber karbon dioksida.